Baik, terima kasih. Salam, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabdi Makanlehi, salah satu peserta seleksi calon Sekda Kabupaten Alor. Yang menjadi pergumulan ini, seleksi itu dilaksanakan hanya 1 bulan. Dari pengumuman seleksi dan penerimaan berkas sejak 5 Januari sampai pengumuman seleksi, hasil seleksi berdasarkan abjad itu pada 4 Februari 2026. Nah, yang menjadi pertanyaan sebagai peserta ini, sampai sekarang 20 April 2026, tanda-tanda untuk dilaksanakannya pelantikan ini tidak ada. Ini ada apa ini? Soalnya kami yang peserta seleksi ini masih punya hak mengawal sampai pada proses pelantikan sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan panitia seleksi. Bahkan di situ kalau jadwal itu ada perubahan, panitia seleksi itu harus beritahukan kepada peserta. Nah, dari time schedule yang ada pada butir 11 itu menyangkut rencana pelantikan. Nah, ini sampai 20 April belum ini. Yang sebagai peserta, saya juga akan terus bertanya kepada pihak baik Pansel, BKPSD maupun pemerintah kabupaten dan juga Gubernur NTT dan Wakil Gubernur sebagai orang tua kita yang ada di provinsi. Yang kedua, dampak dari tidak ada molornya pelantikan Sekda ini punya dampak yang 1-2 waktu ini masyarakat, ASN, polemik di berbagai media ini kita juga bingung. Bahkan masyarakat juga pergi tuntut pelantikan eselon kiri kanan, macam masyarakat orang cuma dilantik, jadi orang juga pergi tuntut. Nah, kita lihat dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural. Di pasal 16 ayat 4 dia bilang, Ketua Baperjakat atau Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Instansi Daerah Kabupaten Kota adalah Sekda Kabupaten Kota dengan anggota para pejabat eselon 2 dan sekretaris dijabat oleh pejabat eselon 3 yang membina kepegawaian. Ayat 5 dia bilang, masa keanggotaan Baperjakat adalah paling lama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan keanggotaan berikutnya. Nah, sampai saat ini kita kan belum punya Sekda definitif. Bahkan penugasan mantan PJ Sekda untuk 3 bulan kedua lagi itu tabrak ini Permendagri 91 2019 tentang penunjukan penjabat Sekda, yang di pasal 19 itu menjadi kewenangan provinsi, tapi oleh gubernur menunjuk eselon pimpinan tinggi pertama eselon 2B pada pemerintah daerah provinsi. Berarti secara hukum, sekali lagi secara hukum, maka PJ Sekda yang ada kan tidak bisa mengambil langkah-langkah strategis di bidang kepegawaian. Bahkan boleh kita omong ya bisa ilegal itu. Kan dasar hukumnya tidak ada. Dampak dari Sekda juga tidak ada itu, PLT yang ada pun lari lewat aturan semua. Misalnya di surat edaran nomor 1 tahun 2021 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian. Di situ hanya 3 bulan dan 3 bulan. Nah, semua PLT saya lihat hampir 1 tahun lebih kok semua dibiarkan. Yang ketiga, ada pengalaman ketika masa penjabat Bupati Bapak Libing, itu saya di Kabak Hukum Bapak Teo, kami berdebat tentang penjabat kepala desa Petleng. Di situ kami berdebat, di regulasi itu dia bilang penjabat kepala desa itu menjabat sampai paling lambat 6 bulan. 6 bulan untuk tugasnya adalah memproses
kepala desa antar waktu, definitif antar waktu. Ada pasal turunan dia bilang penjabat kepala desa itu dia berhenti apabila ada pelantikan kepala desa antar waktu. Nah, dalam kami berdiskusi berdebat di depan Pak PJ Bupati saat itu terkait dengan kondisi ini, lalu saya usul kembali Saudara Yeremias Malemakani menjadi penjabat kepala desa Petle. Tapi dari bagian hukum menurunkan pejabat lain yang namanya pejabat lain untuk mengganti yang lama dengan alasan sudah lari lewat 6 bulan. Nah, pertanyaan ikutan, oh sekarang semua lari lewat 6 bulan kok tidak ada yang bersuara? Begitu. Jadi Pak PJ Sekda ini sudah dia punya masa jabatannya sudah Kan 3 bulan saja. Ini sudah 3 bulan. Berarti sudah 6 bulan. 3 bulan dan 3 bulan kedua itu menjadi kewenangan gubernur, tapi pejabat eselon 2B provinsi. Provinsi. Ini kan kita bicara Permendagri ini. Bapak anggap itu yang sekarang ini jabatan PJ Sekda ini ilegal? Ya silakan nanti tanya dia Ya. konfirmasi ya. Boleh kita katakan begitu karena menduduki jabatan tanpa dasar hukum. Tanpa dasar Bahkan hukum, di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu juga dia bilang, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan nomor 30 tahun 2014 di pasal 17, badan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenang. Salah satu larangan itu adalah melampaui kewenangan. Nah, kata melampaui kewenangan di dalam butir selanjutnya melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita ini negara hukum. Kalau negara hukum maka semua kita berbicara berdasarkan hukum. Bukan atas kekuasaan belaka atau bisa atas katanya-katanya. Nah, saya peserta seleksi, saya punya hak bertanya sampai kapan ada percepatan pelantikan sekda definitif. Sehingga kita semua bersuara kepada Bapak Gubernur NTT dan Bapak Wakil Gubernur, karena kita dan bahkan saya wilayah juga memberi suara mayoritas. Karena itu kalau sayang daerah dan birokrasi maka secepatnya dari 3 nama yang diusulkan dan 2 nama itu kan secara umur sudah bisa. Maka tersisa 1 yaitu kenapa yang 1 itu tidak dikasih? Masa pengumuman seleksinya tanggal 4 Februari kok sekarang 20 April kok belum ada kejelasan dari provinsi maupun kabupaten kepada kami peserta. Ada apa ini? Perlu kita tanya itu. Supaya secepatnya dilantik sekda definitif sehingga dari aspek regulasi dia sebagai ketua Baperjakat mendetasiring semua jabatan untuk merotasi ataupun mengisi jabatan-jabatan yang kosong. Yang terakhir, Iskandar Lakama itu mantan camat Alor Tengah Utara dan orang sini. Dan dalam pemilu lalu kan Alor Tengah Utara memberi suara cukup maksimal dan kami punya hak kawal dia, kawal Isderok sampai akhir jabatan. Begitu. Jadi bukan kami cari-cari muka, ini data 18 kecamatan ini ada ini. Hasil pilkada. Hasil pilkada ini kami punya kewenangan. Kami ke suara apa ada 100% untuk mereka duduk itu. Begitu. Luar biasa. Jadi berarti Bapak punya data ini. Data yang luar biasa. Ini 18 kecamatan ada ini. Kecamatan, ya. Alor Tengah Utara memberi suara mayoritas. Iya. Bahkan bukan bupati wakil bupati saja. Cek data itu. Presiden dan wakil presiden juga Alor Tengah Utara kasih suara mayoritas. Gubernur dan wakil gubernur juga Alor Tengah Utara kasih suara mayoritas. Fakta lapangan sampai sekarang secara struktur pemerintahan belum ada satupun infrastruktur dasar yang dibangun di sini sudah 1-2 tahun ini. Masyarakat selalu bertanya kepada saya sebagai camat yang ada di wilayah. Sehingga yang persoalan sekarang ini semua kita bersuara kepada Bapak Gubernur untuk percepatan pelantikan sekda definitif, jangan tahan lama-lama di provinsi. Begitu. Sehingga tidak boleh ada polemik di tengah masyarakat, di media-media seolah-olah saya kakak laki-laki Bapak Bupati yang begitu. Mari kita sayang ini negeri, mari kita ikut aturan begitu. Saya kira itu yang perlu saya mau sampaikan, saya luruskan supaya semua orang harus baca aturan baru memberi penjelasan. Karena sampai sekarang kita tidak punya sekda definitif sebagai ketua Baperjakat.